Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Bogar. Nah, kali ini saya akan buat tutorial yaitu seputar Photoshop CC 2020 karena saya membaca beberapa komentar yang masuk di video saya yaitu yang seputar Photoshop. Ini lumayan banyak nih. Nah, ini video saya yang ini, trip and trick bagi pemula Photoshop CC 2020 versi Mas Blogger. Nah, baik, kalau gitu kita mulai saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Mas Blogger. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali berkunjung ke channel saya, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari Mas Blogger. Nah, kali ini tutorialnya saya berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan Photoshop CC 2020, teman-teman. Nah, ini saya lagi membukanya, jadi lagi loading. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan Photoshop CC 2020, saya sarankan pastikan RAM teman-teman itu memadai, teman-teman. Karena dulu saya waktu memakai Photoshop CC 2017 ketika RAM-nya masih 4 GB, itu lumayan berat mengolah fotonya, teman-teman. Tapi ketika saya sudah menaikkannya ke 8 GB, itu sangat-sangat terbantu dan enak kerjanya, jadi ringan, teman-teman. Itu yang kedua, naikkan RAM. Yang kedua itu juga ngaruh juga ke penggunaan CPU-nya, teman-teman. Jadi misalnya apakah menggunakan Intel prosesor atau menggunakan AMD, itu bagus, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen untuk jangka panjang yang lebih awet, saya sarankan pakai prosesor yang CPU itu karena udah awet dan tahan panas. Memang di AMD itu dia lebih murah dan juga terjangkau dibandingkan Intel. Cuman karena saya udah pakai lama Intel, jadi dan saya pernah juga pakai AMD, makanya saya lebih kompatibel dan lebih senang pakai Intel, teman-teman. Nah, ini lagi loading. Jadi kita bisa cek ini sembari loading. Di sini saya mau ngasih beberapa gambaran perihal foto-foto yang ada saya gunakan sebagai untuk ngedit foto. Itu teman-teman bisa download di sini, teman-teman. Salah satu situs untuk misalnya teman-teman menggunakan untuk ngedit foto yang secara gratis itu bisa menggunakan situs ini, Pixabay. Jadi enaknya kalau di situs ini kita bisa memilih foto apa yang sesuai. Misalnya teman-teman ingin membuat mengedit foto, contohnya misalnya pada foto mana ya, yang ini misalnya kita open aja, teman-teman. Jadi saya tunjukkan bagaimana caranya. Kita mau downloadnya Pixabay. Nah, kalau sudah, di sini bisa dibaca gratis untuk penggunaan komersial tanpa harus menggunakan atribusi. Nah, inilah kenapa banyak foto-foto saya itu yang dari channel Mas Blogger itu saya ambil dari sini, teman-teman. Jadi kita bisa download dan pakai sesuka hati kita tanpa kita harus memberikan istilahnya terima kasih sudah mendownload atau link menuju ke link ini, teman-teman. Itu enaknya kalau kita pakai situs Pixabay. Satu lagi, terus klik aja free download, teman-teman. Nah, ini ada ukurannya paling besar 5760 380p ataukah yang lebih kecil. Kalau saya sih suka yang biasanya saya ambil standarnya, bisa ambil yang ini atau yang ini. Jadi semakin besar ukuran fotonya ini, itu akan semakin lama loadingnya di Photoshop, teman-teman. Nah, makanya kalau teman-teman pingin yang simple aja, misalnya mau buat untuk thumbnail di YouTube, biasanya saya pakai yang ini, teman-teman, yang kecil aja. Udah lumayan untuk cover di bagian depan YouTube. Nah, misalnya kita pakai, anggap aja teman-teman mengambil yang versi yang lebih tinggi atau ngambil ini. Ya sudah, kalau sudah ya klik download. Klik lagi ininya, I'm not robot, kemudian download, teman-teman. Nah, ini sudah siap, kemudian oke. Nah, jadi dia akan download ke tempat di mana yang akan kita tempatkan tadi. Linknya tuh di sini, teman. Saya udah setting di Firefox-nya tuh di
di download here. Nah, nanti sekalian saya ajarkan gimana cara membukanya. Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk, itu bagaimana cara membuka. Nah, ini sebentar. Gan punya saya kok nggak bisa drag foto ya. Nah, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan ini. Jadi cara saya mendrag foto. Nah, ini sudah terbuka di menu layarnya. Ini adalah contoh-contoh file-file kerja saya yang pernah saya edit untuk thumbnail video di Mas Blogger. Jadi caranya kita silakan cari foto yang pengen dibuka, teman-teman. Nah, ini dia. Kemudian silakan buka filenya. Nah, enaknya sebenarnya ini udah lama ya, pakai Photoshop manapun kalau kita buka fotonya, buka software ininya, Photoshop kita, itu langsung kebuka, teman-teman. Jadi caranya kita drag ini, tahan, masukkan ke sini, teman, ke Photoshopnya. Kan gampang nih, seperti itu. Nah, ini biasanya butuh waktu dia sampai loading masuk. Ini karena memang saya kadang kalau membuka, ini dia lagi loading. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi langsung terbuka di Photoshop-nya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa drag, kalau teman-teman udah masuk ke dalam menu Photoshop tadi yang sebelum ini, itu berarti udah bisa dibuka Photoshop-nya, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal praktekkan, tinggal klik filenya yang tadi mau dibuka, kemudian masukkan ke sini, atau juga bisa kayak gini, teman-teman. Nah, misalnya ini kita mau menambahkan lagi fotonya ke sini. Jadi kalau kita drag langsung ke sini, dia biasanya langsung menimpa, teman-teman, dalam satu layar. Misalnya seperti ini. Nah, dia dalam satu layar. Nah, ini kayak gini saya bilang. Dia akan menimpa posisi di atasnya, teman-teman. Nah, jadi misalnya teman-teman tidak ingin menempatkannya ke dalam satu layar ini, teman-teman. Misalnya ini saya delete dulu, atau ini saya sembunyikan aja, nah kayak gini. Teman-teman ingin membukanya di layar yang baru, maksudnya di jendela yang kedua, tapi nggak menimpa. Nah, caranya gini, teman-teman. Nah, silakan pilih fotonya, kemudian dragnya di samping sini, teman. Nah, ini dragnya di sini ya. Dragnya itu jangan di atas sini, tapi di sini. Nah, kalau sudah klik, jadi dia langsung buka di jendela baru. Nah, kayak gini, teman-teman. Inilah enaknya kalau teman-teman itu memiliki RAM yang besar, gede, teman-teman. Ya, seperti saya bilang tadi 8 GB. Jadi proses loadingnya cepat. Kalau fotonya nggak terlalu besar ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kita ada beberapa foto-foto RAW yang ada di Photoshop itu, ketika kita mengedit foto yang ada yang ukurannya misal 50 MB, biasanya foto-foto jenis RAW itu format asli dari kamera digital itu sangat tajam dan detail. Cuman kalau kita ngeditnya di Photoshop, sedangkan laptop atau PC kita nggak kuat, teman-teman, itu bisa jadi crash, teman-teman. Nah, itulah makanya kalau kita sebagai pengedit foto itu sangat penting spesifikasi PC atau laptopnya itu memadai. Misal teman-teman punya laptop yang misalnya punya RAM-nya 16 GB atau 32 GB, kemudian pakai Intel i7 atau i9. Nah, 2 GB misalnya kan ininya CPU-nya. Sedangkan punya saya cuman ini aja, laptop saya ini pakai prosesor Core i3 2 GB aja misalnya, atau 1,5 GB. Terus RAM-nya cuma saya upgrade sampai ke 8 GB, teman-teman. Iya, kalau dari segi pengolahannya memang bisa jalan di laptop saya, cuman bakal berat. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi sangat menentukan sekali spesifikasi kita dalam mengedit foto itu, apakah menggunakan ukuran foto yang besar ataupun banyak, teman-teman. Semakin besar, semakin bagus spesifikasi komputer kita, itu semakin cepat dan gampang kita mengedit fotonya, teman-teman. Terus kedua, kalau juga teman-teman pengen triknya lagi, itu memakai harddisk yang udah mendukung SSD, teman-teman. SSD itu pokoknya harddisk yang
lebih cepat itu teman-teman. Pokoknya solid state apa namanya itu ya. Saya memang di laptop saya ini masih harddisk SATA bawaan, harddisk bukan pakai SSD. Jadi ya keterbatasannya itu tadi loadingnya lama, kemudian proses antar fotonya lama, save-nya lama. Karena juga untuk Photoshop CC 2020 ini lumayan berat teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba menjawab juga pertanyaan yang ini, Bang, aku kesulitan memperbesar dan memperkecil teks. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke prakteknya, teman-teman. Jadi caranya, silakan klik ini teksnya ini tadi. Nah, ini loading, teman-teman. Bayangkan ini loading namanya. Jadi kalau ini ada bisa teks yang horizontal. Horizontal tuh dari kiri ke kanan. Kalau vertikal dari atas ke bawah. Nah, ini yang paling penting dua ini. Kalau saya sih jarang pakai yang dua ini, lebih sering pakai yang ini. Nah, jadi klik aja di sini sekali. Nah, terus misalnya ketikan misalnya belajar, enter aja. Belajar biar nggak terlalu panjang, Photoshop. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk warnanya ini kita bisa geser untuk menu yang ini kita gunakan untuk menggeser, teman-teman. Nah, tadi katanya dia kesulitan dalam memperbesar atau memperkecil. Caranya klik 2 kali di teksnya ini, teman-teman. Nah, ini terus teman-teman juga bisa mengubah warnanya, teman-teman. Mengubah warnanya klik aja sekali di sini. Nah, di sini bisa diubah warna sesuai yang diinginkan, teman-teman. Misalnya pengen warna yang warna kuning, kayak warna hijau lah ya. Ini warna oranye, kemudian ini warna biru, atau misalnya dia pengen pakai warna merah, teman-teman. Ntar saya pilih warna hijau aja biar jarang nampak. Nah, ini seperti ini. Terus gimana sih cara memperbesar atau memperkecilnya? Sangat gampang, teman-teman. Teman-teman bisa cek di sebelah bagian ini. Itu di bagian A ini, teman-teman. Karakter ini. Karakter ini gunanya untuk mengatur antar huruf, memperbesar huruf, kemudian memperlebar margin antar huruf, maupun mengatur spasi antar huruf ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum muncul karakter ini, nah ini saya klik aja linknya ini. Ya di sini, teman-teman silakan cek di view. Kemudian sebentar saya cari dulu. Ini di Windows, salah, bukan view tapi Windows. Ini teman-teman, centang ininya. Kalau misalnya belum dicentang, biar muncul ininya di sini A-nya. Nah, caranya klik lagi sekali lagi di sini. Nah, jadi terseleksi. Di sini kita teman-teman bebas menentukan mau diperbesar atau perkecil. Nah, kalau ingin memperbesar, jadi klik yang ini. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman tekan 60, bisa lihat kan diperbesar ukurannya. Nah, ingin memperbesar atau perkecil, teman-teman bisa dipilih bagian ini. Nah, ini seperti ini, memperkecil atau diperbesar. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ingin mengatur jaraknya antar katanya ini bisa, teman-teman. Bisa kayak gini. Nah, itu kan semakin dekat, kemudian semakin jaraknya itu semakin sedikit. Terus kalau pingin jarak antar hurufnya lebih dekat, nah ini atur aja, teman, seperti ini. Bisa lebih dekat atau dia lebih jauh. Jadi teman-teman cukup menggerakkan mouse aja, tinggal gerak ke kanan sama ke kiri aja, teman. Nah, seperti ini. Terus ini mengatur jarak antar kata yang ini, yang AA ini sama juga. Nah, bisa kita dekatkan, tempel gini, atau kita jarakkan. Nah, seperti ini, teman-teman. Bisa juga yang ini kita kasih spasi jarak antar katanya, teman-teman. Ntar saya geser dulu ke sini ke atas sedikit. Nah, ini bisa kita perlebar, teman-teman, biar sama, atau kita perdekat lagi, teman-teman. Jadi enak sekali pakai belajar Photoshop ini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ingin tadi memperbesar, memperkecil, mengatur jarak antar huruf, mengatur jarak antar kata, itu menggunakan yang namanya karakter tadi, teman-teman. Ini silakan masukkan lagi ke sini. Nah, ini menunya. Terus teman-teman pengen menggunakan outline.
outline di bagian luar. Caranya klik kanan, terus ke blending, kemudian pilih itu stroke. Nah, jadi kalau teman-teman cek di kata-katanya itu kan dia ada bagian hitam yang tebal, teman. Nah, ini bisa di stylenya, kita klik dulu stylenya. Ini bisa kita perkecil, nah ini, atau kita bisa buat pertebal. Nah, untuk bagian luarnya sendiri, ini kita bisa edit, teman-teman, warnanya. Misalnya warna merah, nah itu kayak gitu. Atau warna yang lebih kalem dikit, nah seperti itu. Atau mau warna lain juga boleh. Nah seperti ini warna merah atau warna biru. Itu warna ngejreng ya, agak silau. Kita warna yang agak lebih gelap lagi. Ini, nah seperti ini udah mending. Kalau sudah klik OK. Nah ini udah lumayan untuk sederhana membuat thumbnail, teman-teman, di Photoshop. Nah biasanya saya hanya menggunakan efek kayak gini saja untuk membuat efek Photoshopnya. Nah terus bagaimana kalau misalnya teman-teman ingin membuat ratanya sama kanan sama kiri, misalnya pada tulisan ini aja, misalnya belajar Photoshop, misalnya di bawahnya sisi 2020 misalnya. Ini mau beda-beda warna misalnya. Nah seperti ini. Ini misalnya mau beda warna, bukan warna hijau, tapi dengan warna yang lain. Nah misalnya ini silakan di klik warnanya ini, kemudian klik di sini, pilih warna yang teman-teman mau. Misalnya apa, warna biru, misalnya seperti itu. Atau misalnya mau pilih warna yang lain, warna ungu, kemudian warna yang merah, atau warna yang pengen teman-teman. Nah ini kenapa tembus, itu karena ininya, teman-teman, opacity-nya kita tadi turun sendiri. Nah, kita naikkan lagi biar tebal. Nah, gini. Nah, sama juga yang lain. Kalau misalnya mau buat warna-warni juga bisa. Klik aja dulu, silakan diseleksi bagian yang ingin diubah warnanya, terus tinggal diganti, teman-teman. Nah, gini. Misalnya belajar Photoshop sisi 2020. Nah, seperti ini untuk cara mengedit teks, membuat cover di thumbnail untuk YouTube. Jadi bisa dikreasikan sesuai keinginan teman-teman. Terus saya cek lagi, ada lagi nggak kira-kira? Jadi tidak ada kesulitan lagi ya teman-teman dalam memperbesar dan memperkecil teksnya. Nah, yang kayak gini, dia nggak bisa nyimpan karena tidak, dia ini maksudnya harus terkoneksi dengan cloud dokumen. Ini saya nggak tahu nih cara ngatasinya. Ntar saya cek dulu. Kalau saya sih save as biasa aja, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman pingin nge-save ini, hasil kerjaannya udah pas, udah oke, misalnya klik file, save as saja, teman-teman. Nah, file save as. Nah, nanti muncul formatnya. PSD ini format aslinya Photoshop. Jadi kalau teman-teman pengen mengubah lagi, udah mantap, atau ada revisi ataupun warnanya belum sesuai, silakan save dulu ke PSD-nya, teman-teman. Tapi kalau misalnya udah oke, cuman minta JPG ya, save aja ke JPG. Nah ini, misalnya saya sih ke JPG aja. Misalnya contoh aja ini cover YT1 misalnya D, save aja. Nah, klik OK misalnya. Nah jadi nanti ini saya pakai untuk cover di video ini. cuman sebagai sampel aja. Tapi warnanya mungkin saya akan ubah sedikit. Saya biasanya menggunakan warna yang agak hijau dikit.
Bentar kita cari dulu. Ini juga warnanya kita ganti dulu, misalnya ke warna kuning aja. Ini misalnya saya ganti ke warna ini aja. Oke, kalau sudah oke. Terus kita mau ganti misalnya warna bagusnya, enaknya warna hitam. Warna stroke-nya. Klik aja sekali, langsung dibawa ke menu stroke-nya. Lalu kita ganti, misalnya kita mau ganti warna hitam. Nah, ke bagian bawah aja. Oke, jadi lebih tajam. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kira-kira. Kita file, kita pilih save as. D. Oke, kita save untuk ini aja. Cadangan kita. Kemudian kita save as juga ke dalam bentuk JPG, teman-teman. Belajar Photoshop CC 2020. Save. Nah, ini saya pelajari, ini saya kasih tutorialnya yang sederhana dulu, teman-teman. Terus juga bentar. Nah, ini tadi link downloadnya tadi saya udah kasih, itu tadi di ini, teman-teman, salah satunya di Pixabay tadi, satu lagi di Pexel, teman-teman. Nah, ini dia, Pexel. Ini juga sama kayak Pixabay, jadi bisa pakai foto-fotonya ini untuk proyek teman-teman, untuk thumbnail ataupun untuk latihan mengedit foto, itu bisa pakai yang ada di situs ini. Lalu bentar. New Canvas. Nah, ini dia. Caranya gampang. Kita tinggal ke file ini, ke file new. Nah, ini udah muncul kan, ini settingannya. Biasanya saya kalau nyeting untuk cover YouTube itu tuh standarnya ini, teman-teman. 1280 720 pixel. Resolusinya terserah. Semakin tinggi itu semakin bagus, tajam. Kalau misalnya udah yakin buat 300 atau mau teman-teman buat 72 juga nggak apa-apa. 72 biar lebih ringan komputernya. Kalau sudah klik OK aja. Nah, ini adalah kanvas saya untuk membuat settingan thumbnail di YouTube, teman-teman. Misalnya yang ini mau kita pindahkan ke sana. Convert to normal layer. Nah, misalnya ini pindahkan ke sini, drag. Terus kita mau perkecil ukurannya, tekan Ctrl T. Bentar. Ini saya tahan Alt sama scroll atas. Nah, ini tinggal di perkecil. Bentar. Nah, seperti itu. Ini tinggal kita geser aja. Nah, yang pengen kita posisinya diposisikan yang pas. Nah, seperti kayak gini, teman-teman. Nah, ini tinggal kita edit, kita tambahkan kata-kata ataupun teks ataupun mau wajah teman-teman, itu bisa. Menurut saya ini dulu, teman-teman, tutorial itu udah terlalu panjang, jadi moga dengan tutorial yang saya beri ini walaupun sangat sederhana, tapi moga berguna buat teman-teman yang baru belajar Photoshop CC 2020. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom bawah saja, dan jika ingin ada video lagi yang ingin saya buatkan silakan nanti cantumkan aja kira-kira pertanyaan yang kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.